Iman yang mandul. Saudara-saudari terkasih, selamat hari Minggu, selamat datang beribadat, berekaristi pada hari Minggu biasa ke-13 ini. Pertanyaannya, dengan iman macam apakah engkau datang pada Yesus hari ini? Bacaan hari ini mengingatkan kita ada 3 kelompok orang yang datang berbondong-bondong pada Yesus. Mereka datang dengan kerinduan dan keinginan yang sama, tapi dengan tingkatan iman yang berbeda. Orang banyak. Mereka mencari dan mengikuti Yesus, mau bertemu dan berjumpa langsung, mendengarkan Dia, bahkan menyentuh Dia, ingin menjadi bagian dari Dia, ingin mengalami mujizat-mujizat, entah kesembuhan, entah berkat-berkat lainnya, sampai berdesak-desakan. Pasti ada yang menyentuh, memegang, memanggil-manggil namanya. Namun, tak seorang pun dari mereka yang mengalami mujizat atau kesembuhan. Iman yang mandul. Di antara mereka ada seorang wanita tanpa nama yang disebut sementara sakit pendarahan, bahkan sudah 12 tahun lamanya. Ia sudah menghabiskan uang dan hartanya mencari dokter dan penyembuh-penyembuh di mana-mana, tetapi gagal, hopeless. Ia juga ikut mencari Yesus berdesak-desakan. Tapi ia tidak berani menemui Yesus dari muka atau dari samping. Sebab ia sakit pendarahan. Itu berarti ia tidak bersih, ia najis. Maka ia sadar ia tidak layak mendekati Tuhan. Ia dari belakang saja, tapi ia yakin. Karena saya tidak pantas menyentuh tubuh Tuhan yang kudus dan suci, cukuplah bagi saya menjamah ujung jubahnya, maka saya akan sembuh. Ia beriman, ia berupaya, ia berusaha maju menyentuh dan menjamah. Dan benar, sembuhlah ia. Pada saat itu, Yesus berhenti berjalan, berbalik dan bertanya, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Aduh, semua orang menjamahmu Tuhan, bagaimana kami bisa tahu? Benar, tapi ada kekuatan yang keluar daripadaku. Oh, wanita itu sadar, dialah yang Tuhan maksudkan, sebab kekuatan itulah yang telah menyembuhkan dia. Wanita ini telah datang pada Yesus dengan rasa tak pantas, tapi dengan iman yang besar. Iman dan usaha sebesar ini menyenangkan Tuhan dan membuahkan penyembuhan. Ada juga seorang kepala sinagoga, seorang yang berkuasa, seorang terkemuka, pemimpin agama. Dengan iman yang jelas, ia tersungkur dan sujud memohon, "Guru, anak perempuanku sakit, letakkanlah tanganmu, sembuhkanlah dia." Yesus datang ke rumahnya. Mereka masih OTW ke rumahnya ketika datang berita duka, "Anakmu sudah wafat." Tak ada gunanya menyusahkan, menyibukkan guru. Sudah selesai, habis. Aduh, beruntun deritanya Yairus ini. Anaknya sakit, lalu kini mati. Tapi Yesus meneguhkan dia, "Jangan takut, tenanglah." Dan Yesus tetap ke rumahnya. Di sana orang-orang sudah berkabung, sudah meratap. Yesus tetap masuk mencari orang muda yang mati itu. Orang-orang menertawakan, orang-orang mencemooh, tapi Yesus tidak peduli. Yairus juga tidak peduli. Ia mendampingi Yesus mendatangi sang anak. Yesus menjamah dan berkata, "Talitakum, hai anak muda, bangkitlah." Dan ia bangkit. Lihat iman Yairus yang tak tergoyahkan, yang pantang mundur kendati kata orang, "Sudahlah, sondak berguna, sudah mati."
Yairus tetap menaruh percaya dan harapannya pada Yesus. Ia yang minta kesembuhan ternyata menerima lebih dari itu. Ia menemukan kebangkitan sang anak. Wow, sekali lagi, wow. Ia mendapat lebih dari yang ia minta. Karena ia punya iman yang kokoh teguh. Ia tak peduli kata-kata orang yang pesimis dan menyerah. Iman yang penuh harapan. Sesuai namanya, Yairus, Yair. Yahweh menerangi, Yahweh memberi terang. Saudara-saudariku, kita semua dengan iman macam manakah kita datang pada Yesus? Seperti orang banyak, seperti wanita yang sakit pendarahan, atau seperti Yairus? Banyak dari kita seperti orang banyak tadi, datang, mencari, menjamah, menyentuh, bahkan menerima Tuhan, menyambut Tuhan dalam doa, novena, intensi misa, lewat komuni kudus, tetapi tidak mendapat hasil senyata sebesar wanita tadi dan Yairus. Mengapa? Karena kita ikut saja, ramai-ramai saja, datang pada Yesus tanpa iman pribadi, tanpa penghayatan, tanpa kesadaran, tanpa penghayatan khusus, tanpa harapan, tanpa keyakinan. Ya, dengan iman yang mandul. Ada juga dari kita tentunya yang datang bagaikan wanita tanpa nama tadi, yang sadar akan salah, ketaksuciannya, kenajisannya, ketakpantasannya, yang sadar ia telah pernah menaruh harapan pada rupa-rupa bantuan duniawi, orang pinter, orang jago, bahkan sadar juga telah kehabisan banyak harta, banyak waktu, tetapi semuanya gagal. Dan kini ia menaruh harapan baru pada Yesus. Asal ku jamah saja ujung jubahnya, asal ku sentuh saja ujung jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Dan terjadilah. Ia datang dengan tobat, dengan iman dan usaha. Ada juga lah di antara kita yang datang bagaikan Yairus, dengan keyakinan kuat, tak goyah, tak menyerah, kendati diejek, dikatakan percuma, dikatakan tidak berguna lagi, tapi yang terus bersujud, menaruh harapan, tidak putus asa, tidak mundur, terus mencari Yesus saja. Juga ketika nampak tidak ada alasan lagi untuk berharap, ketika derita yang satu naik menjadi derita baru, dari sakit menjadi kematian, ia tetap tersungkur, ia tetap bersama Yesus. Dan ternyata Yesus memberi lebih dari yang ia minta. Ia ditarik, diangkat, diperdalam imannya, bahwa hidup bukan hanya sekedar sehat dan sembuh, tapi lebih penting lagi mengalami hidup baru, hidup abadi, kebangkitan yang berasal dari Dia saja. Hari ini kita mendapat contoh emas bagaimana hidup dan bertumbuh dalam iman. Iman dan ibadah jangan hanya sekedar ritual, asal masuk gereja, asal komuni, asal dengar sabda Tuhan, asal tanda salib, asal ambil air kudus, asal kasih derma, asal minta misa, dan menunggu saja apa yang mau jadi. Tapi iman meminta dari kita kesadaran, penghayatan, kerendahan hati, rasa tobat dan sesal, dan usaha nyata, percaya dan harapan pada Tuhan. Dan hal ini juga sangat indah. Iman kita bisa berguna bagi orang lain. Lihat Yairus. Ia bukan sujud bermohon untuk kepentingan pribadinya. Ia menjadi pendoa, pemohon bagi yang lain. Ia gunakan imannya untuk membawa berkat bagi yang lain, bagi anaknya yang sakit, bukan bagi sakit pribadinya. Dan Tuhan lagi-lagi berkenan atas iman-iman seteguh ini.
Jika iman kita masih di level orang banyak, untuk hari ini tidak apa. Mari kita naik ke level yang lebih tinggi, menyadari dosa dan salah kita, teguh mempercayai dan merindukan kuasa Tuhan di saat-saat kita hopeless, tak tergoyahkan dan tetap tidak berpaling dari Tuhan. Lihatlah juga sekelilingmu, ada banyak orang yang membutuhkan doa dan iman kita. Hendaklah kelebihan imanmu mencukupkan kekurangan saudara-saudara yang lain, kata Santo Paulus pada umat di Korintus tadi. Yang beriman menguatkan yang kurang beriman, yang lemah rela belajar, dikuatkan dan dimatangkan oleh yang lain. Iman semakin bertumbuh ketika di-share dan dibagikan. Kitab kebijaksanaan tadi juga telah menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan atas kehidupan. Allah tidak menyukai kebinasaan raga maupun jiwa. Maka mari bersama Allah kita melawan kematian jiwa, melawan kefanaan raga dan kematian iman, kematian kepercayaan, melawan iman yang mandul. Saudara-saudari, mana imanmu? Mana usahamu? Ketika semuanya nampak sia-sia, berilah harapan pada Tuhan, berilah iman, dan tunjukkanlah usahamu. Tuhan berkenan, Tuhan memberkati.